Halo, ketemu lagi bersama saya, Naufal. Oke, kita sekarang akan membahas soal Strapi. Jadi Strapi ini apa sih? Saya juga nggak tahu apa ini. Jadi Strapi ini sebenarnya sebuah headless CMS. Jadi pada dasarnya CMS itu kan Content Management System. Bentar, ini internet saya nggak connect. Jadi CMS itu kan Content Management System. Banyak ininya apa namanya produknya gitu, kayak WordPress kan yang paling populer sampai saat ini, ada Joomla, ada Drupal dan lain sebagainya. Itu CMS tradisional, biasanya kita nyebutnya CMS tradisional atau coupled CMS. Jadi di dalam CMS itu bukan cuma kita bisa nginput data, mengelola konten, tapi di dalamnya juga kita memiliki tampilan website. Jadi ketika kita misalkan menginput data postingan gitu kan, data post, data kategori, nah nanti ada juga halaman websitenya untuk menampilkan data-data tadi gitu. Jadi udah ada, ketika kita pakai CMS WordPress misalkan, itu udah dapat dua tuh kan. Yang pertama halaman adminnya untuk mengelola konten, yang satu halaman depannya untuk menampilkan konten itu. Nah itu dia, itu contohnya. eh saya jadi lupa tadi ngomongin apa. Oh iya, tadi itu contohnya soal tradisional CMS atau coupled CMS. Nah sekarang kita bicara soal headless CMS. Itu suara tukang bakso tuh. Oke, jadi apa sih headless CMS? Headless CMS itu dia sebenarnya mirip seperti CMS pada umumnya, cuman dia nggak ada kepalanya. Kepalanya itu apa sih? Jadi kepalanya itu bisa dibilang halaman depannya itu, desain tampilan depannya. Kayak misalkan kalau kita bikin website dengan WordPress itu kan sudah ada tema bawaannya kan. Jadi semua orang bisa mengakses website kita lewat tampilan tema bawaan tadi. Nah kalau di headless CMS itu nggak ada kayak gitu. Jadi cuman ada content management systemnya aja. Jadi di dalamnya kita cuman bisa mengelola data, dan kita bisa menggunakan data tadi untuk diolah lagi. Misalkan kita bikin aplikasi dengan React atau Vue atau dengan JavaScript gitu. Nah kita bikin template tuh, misalkan kita bikin website static dengan React misalkan. Nah datanya dari headless CMS tadi tuh, dari headless CMS tadi dikonekin tuh, jadi diintegrasikan. Lewat apa integrasinya? Lewat API. Kayak misalkan pakai RESTful API, atau misalkan pakai GraphQL, ya kan. Nah, jadi komunikasi datanya dari headless CMS dengan aplikasi kita, entah itu pakai React, pakai Vue, atau pakai vanilla JavaScript, itu bisa jadi lewat API tadi. Begitu, itu bedanya headless CMS dan coupled CMS atau traditional CMS. Nah headless CMS ini banyak sekali sekarang, dan sekarang lagi populer-populernya kan ini. Salah satunya ini Strapi ini adalah headless CMS yang berbasis Node.js. Jadi seperti yang kita tahu, atau mungkin teman-teman belum tahu, kalau misalkan aplikasi pakai Node.js itu biasanya lebih cepat kan, karena dia single thread ketimbang pakai yang lain gitu. Dan saya udah merasakan juga kalau pakai Strapi itu lebih cepat, karena ya itu tadi pakai Node.js dia. Dan juga Strapi ini 100% gratis. Kenapa? Karena dia open source juga. Sumbernya ada di GitHub. Jadi kalau teman-teman mau kontribusi atau mau ngecek issue dan segala macam, ada di GitHubnya. Nah ini Strapi ini juga bisa kita install di lokal komputer kita atau langsung ke production. Misalkan teman-teman pakai DigitalOcean. Nah DigitalOcean itu sendiri dia punya semacam starter pack ya, atau kalau di DigitalOcean itu namanya Droplet. Ntar kita cari Ocean Strapi, mana ya ininya, ada soalnya. Ntar, ini saya pakai DuckDuckGo, kadang hasilnya nggak begitu maksimal. Bentar. Nah coba di sini ada nggak? Oh enggak, situsnya aja langsung ya buka. Nah jadi kalau misalkan pakai DigitalOcean itu bisa langsung install Strapi-nya dengan satu klik gitu kan.
otomatis bikin satu server baru, di dalamnya itu ada environment yang dibutuhkan oleh Strapi. Kayak misalkan butuh Node, butuh Yarn, butuh yang lainnya gitu. Itu tanpa kita harus tanpa kita harus install manual satu-satu, jadi semuanya udah di installin sama si DigitalOcean-nya begitu. Nah, ini saya pengen membuktikan bahwa memang ada. Ntar kita harus cari dulu. Kalau saya bilang ada tapi ternyata nggak ada kan aneh banget. Di sini ada, kita cari aja di sini Strapi. Nah, kan ada. Mana nih? Kalau saya klik malah nggak muncul kan. Nah, ini dia. Nah, ini. Jadi bisa langsung klik ini, create Strapi droplet. Jadi ketika klik ini kayak tadi saya bilang kan, otomatis nginstall semuanya nih, software included ini. Jadi install Strapi-nya, Node.js-nya, Yarn, PM2, Nginx, dan Postgre maksudnya. Nah, itu jadi semua software ini otomatis diinstal oleh si DigitalOcean itu dia. Nah, karena kita mau nyobanya di lokal kan, untuk eksperimen gitu, untuk nyoba untuk belajar Strapi ini ya kita install dulu di lokal. Nah, Strapi ini banyak fiturnya. Selain tadi yang saya bilang open source, dia juga support RESTful dan GraphQL. Tapi by default dia REST. Untuk mengaktifkan fitur GraphQL itu kita harus install pluginsnya lagi. Nanti kita coba deh pakai REST dulu. Nah, ini lebih customizable dan nah itu dia bisa self hosted. Jadi kalau misalkan kita bikin admin dengan Strapi, misalkan bikin halaman admin dengan Strapi ini, kita bisa hosting sendiri di server sendiri. Kadang kan ada headless CMS yang cloud hosting gitu kan, yang cloud hosted gitu. Jadi kita pakai layanan server si penyedia headless CMS tadi. Otomatis kadang biayanya juga kan per bulan atau per tahun, dan biayanya juga biasanya lebih mahal lagi. Ya kan, kadang ada batasan fitur lagi, kayak misalkan kita nggak bisa nginput data sekian ratus kecuali kita upgrade akun gitu, biasanya begitu kan kalau yang cloud. Nah, makanya itu kalau misalkan kita pakai self hosted ini biasanya lebih leluasa lah, kita mau scale, mau diperbanyak atau mau install berapapun bebas, tetap gratis kan, kita hanya perlu server aja begitu. Itu banyak dia fitur-fiturnya. Nah, Strapi ini juga cocok banget misalkan kita bikin aplikasi kayak tadi saya bilang pakai React atau Vue atau bahkan Next.js yang lebih gampang lagi. Jadi ketika teman-teman bikin website misalkan pakai React, nah pengen backendnya itu atau halaman adminnya itu pakai Strapi itu bisa. Jadi datanya dikelola di Strapi, kemudian si React itu mengolah datanya kan, ditampilkan menjadi sebuah visual website gitu, jadi lebih cepat lagi. Nah, sekarang kita akan coba install Strapi-nya. Sekarang kita copy ini. Nah, di sini ada quick start-nya. Jadi kalau teknologi yang ada quick start-nya itu biasanya lebih enak makainya. Kenapa? Karena kita nggak perlu baca dulu semuanya kan. Kadang kita harus baca semuanya baru kita nyoba gitu. Nah, kalau Strapi ini kabar baiknya punya quick start guide-nya, jadi cuman beberapa menit kita udah bisa langsung lihat tampilan Strapi-nya. Jadi lebih mudah memahami cara seperti itu kan. Jadi kita tahu nih, oh Strapi itu kayak begini gitu. Baru kita mendalaminya lagi. Nah, di sini ada Strapi ininya apa, command line-nya. Jadi kita bisa jalanin command line ini, nanti otomatis Strapi-nya terinstall gitu. Nah, di sini saya pakai WSL atau Windows Subsystem Linux. Jadi di sini pakai Ubuntu saya di dalam Windows 10 saya. Nah, kita bisa sebelum itu kita harus pastiin dulu harus terinstall Node.js. Di sini saya install Node.js versi 12, yang LTS sekarang tuh versi 12. Mungkin kedepannya atau teman-teman nonton video ini 1 tahun ke depan gitu atau 2 tahun ke depan pasti udah beda kan versinya. Sekarang pakai versi 12. Kemudian kita juga butuh Yarn. Di sini saya install Yarn versi 1,22. Kalau mau installnya tinggal pakai npm i Yarn. Nah, nanti otomatis terinstall gitu. Karena saya udah install semuanya, kita bisa
save. So bukan save tapi jalan ini kok jadi save sih. Nah kita jalanin. Ini mungkin agak lama prosesnya karena tergantung koneksi internet juga. Nah ini dia lagi cloning. Jadi di sini saya install Strapi-nya di dalam folder server apps, di dalam dokumen atau home, nama username-nya kan. Kemudian di dalam folder server apps. Jadi teman-teman mau dimanapun bisa gitu. Masih lama nih prosesnya, jadi saya minum dulu. Lama juga nih. Ini lagi installing dependencies. Jadi pasti banyak library yang dipakai Strapi ini. Contohnya nih, dibikin library sendiri kan, maksudnya kayak dipisah-pisah gitu. Kode function core functionnya gitu dipisah lagi dalam node modules yang lain. Jadi ini harus diinstal lagi karena banyak, jadi cukup lama. Bisa dilihat-lihat di sini dokumentasinya cukup lengkap, dari mulai bagaimana cara menggunakan Strapi-nya, dari installation, kemudian konsepnya ada juga di sini, ada plugins dan lain sebagainya. Jadi Strapi ini juga punya ekosistem plugins. Jadi kalau misalkan ya kayak ekosistem plugins lainnya yang ada di software lainnya gitu, kayak di WordPress itu kan plugin sistem itu untuk mengextend kan fungsi dari si WordPress itu supaya lebih luas lagi. Kayak di Figma ada ekosistem plugin supaya si Figma ini punya fungsi yang lebih luas lagi, entah itu bisa bikin animasi dan lain sebagainya. Nah di Strapi juga sama, untuk mengextend lagi fungsi dari Strapi itu, entah itu nanti bisa jadi support GraphQL atau fungsi lainnya, itu tergantung dari fungsi plugin itu sendiri gitu. Nah di sini ada quick startnya kan, di sini ada tutorialnya cara bikin content type-nya. Nanti kita jelasin deh content type dan segala macam di Strapi itu apa sih maksudnya. Nah ini udah terinstall nih pluginsnya atau dependencies yang dibutuhin Strapi. Sekarang udah bisa dijalanin, tapi ini masih proses karena si Strapi otomatis kayaknya nih, otomatis ngejalanin perintah develop ini makanya lagi proses webpacknya lagi diproses semua asetnya. Nah lagi kita tunggu, nah kan lagi jalanin Strapi develop, kita tunggu, nanti otomatis akan ada URL yang bisa kita buka di browser untuk mengakses Strapi. Nah ini dia, dan otomatis kan kebuka di browser default kita. Kalau misalkan teman-teman pakai default browsernya itu Chrome, otomatis bukanya Chrome. Karena saya pakai Firefox kan, jadi kebukanya Firefox. Nah untuk memulai atau sebelum kita masuk ke Strapi-nya, jadi kita butuh akun dulu kan, satu akun admin untuk kita bisa login. Ya kita kan nggak bisa login kalau nggak punya akun kan. Sekarang kita daftarin dulu namanya siapa. Kita pakai nama asli aja, pakai nama sendiri, jangan pakai nama saya. Sini emailnya apa, kemudian passwordnya apa, dan ini bisa kita checklist.
Kemudian let's start. Kita klik. Oh, ini harus bagus nih passwordnya. Saya ganti. Kadang saya lupa passwordnya. Apalagi nih? Password must contain. Oh, jadi harus ada satu huruf besar. Nah, bisa. Nah, dia otomatis masuk. Cepet banget kan? Kalau yang lain biasanya agak loading dulu lambat gitu. Ini lumayan cepet juga. Ya tergantung spek komputer kita juga sih. Tapi kadang kan walaupun spek komputernya bagus, tapi kalau aplikasinya itu nggak begitu bagus kan tetap aja lambat. Oke, di sini kita udah ada di dalam halaman dashboard Strapi-nya. Di sini ada card, kata sambutan lah. Kemudian di sini ada community-nya. Kalau misalkan teman-teman mau cari soal troubleshooting-nya, misalkan ada error apa, bisa cari di GitHub-nya. Atau bisa ikutin Medium-nya, kalau ada tutorial apa gitu kan, update apa soal Strapi bisa ikutin ini. Atau mau diskusi bisa di Reddit, bisa di Slack. Nah, untuk update dari timnya bisa ikutin Twitter-nya ini gitu. Atau bisa pergi ke dokumentasinya ini. Itu ada banyak di sini ditawarkan gitu. Sekarang kita install Strapi versi 3,1. Di sini ada. Di sini versi Strapi yang kita gunakan saat ini. Nah, di sini ada collection types. Collection types ini adalah kayak semacam modules atau table lah. Kalau misalkan di WordPress itu kan ada post, ada kategoris, ada tags. Tags dan kategoris itu kan termasuk ke taxonomies kan kalau di WordPress itu. Kemudian ada lagi users, kemudian ada lagi pages kan. Nah, itu termasuk ke collection types kalau di Strapi ini, atau di istilah headless CMS itu namanya collection types. Kita bisa bikin collection types yang lain, kayak misalkan kita mau bikin website berita, kita butuh apa aja nih. Nah, di website berita itu kan kita butuh halaman input untuk input artikelnya, input kategori, input data user gitu kan. Nah, maka dari itu kita butuh collection types itu gitu. Nanti kita bisa bebas tuh mau bikin berapapun, tergantung kebutuhan kita kan. Kita mau bikin situs apa dulu, tentuin, lalu collection types-nya apa aja, nanti kita baru bikin gitu. Nah, ini by default ada collection types-nya user gitu. Di sini usernya kita bisa bikin lagi, itu tergantung lah. Nah, kalau user admin itu beda lagi. User admin tuh adanya di mana ya? Saya lupa lokasinya. Bukan di sini. Ini user kayak selain admin. Kalau di sini harusnya ada di sini. Kalau dulu tuh, cuman saya agak lupa juga lokasinya sekarang di mana. Nanti deh kita cari lagi. Oke, kita ke content types builder. Nah, ini lokasinya. Jadi content type builder ini ketika kita mau bikin sebuah content types. Kalau misalkan kita mau bikin content types soal post gitu kan, kemudian data user atau data kategoris, itu kita bisa bikin di sini. Nah, untuk bikinnya itu bisa klik ini. Nanti muncul tuh apa namanya, atau nanti ada lagi next stepnya apa lagi gitu. Ada jenisnya, ada collection types, ada single type, dan ada komponen. Ini bisa kita pelajari nanti lah. Yang penting ini dulu, collection types ini gitu. Jadi itu soal collection types. Nah, kemudian kita pergi ke media library. Media library ini ya kayak di WordPress sih. Kayak misalkan kita ngupload asset apa gitu kan, gambar, file atau apa, kita bisa upload di sini. Karena belum ada, jadi ada tulisan ini. Kita bisa klik upload, kita mulai mengupload. Kemudian ada roles and permissions. Roles and permission ini yang ngatur ininya apa namanya? Si user ini dia punya roles apa aja kan? Kayak, nah itu kayak keistimewaan dia lah, dia bisa mengakses apa aja begitu. Di sini ada pada dasarnya ada dua jenis, ada authenticated dan juga ada public gitu. Ada yang lainnya juga nih, ada providers. Providers ini, nah si Strapi ini dia by default support social media login. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin aplikasi yang pengen di dalamnya ada social media login untuk membership misalkan, nah, Strapi udah ada di dalamnya tuh, udah ada semua, ada Google, Facebook dan lain sebagainya. Bahkan udah ada sistem emailnya kayak untuk ngirim
notifikasi apa ke email user kan, itu udah ada. Kita tinggal setup kredensialnya aja di sini, kayak semacam client ID dan client secretnya kan, kayak redirect URL dan lain sebagainya, itu tinggal di setup aja di sini. Kemudian ada email templates. Email templates ini ya kayak tulisannya kan, template emailnya ketika dikirim ke si user tuh kayak gimana sih tulisannya, itu kita bisa edit di sini. Jadi makanya ini sangat customizable banget Stripe ini. Dan ini ada settingan yang lain-lainnya. Nah ini marketplace. Bentar, ini saya nggak connect, nggak tahu kenapa. Kadang suka low code sendiri. Bisa nggak nih? Kita skip ke plugins dulu deh. Ini plugins. Ini plugins yang kita install. Content Manager, Content Type Builder, Email, dan lain sebagainya. Ini plugins yang paling minimal perlu kita install. Dan ini otomatis diinstal oleh Strapi kan. Ini marketplace. Jadi marketplace ini tempat plugins yang bisa kita download gitu. Nah ini seperti yang kita bisa lihat di sini, kita bisa install GraphQL dan juga kita bisa install documentation. Mungkin kedepannya bakal banyak lagi pluginsnya kan. Itu dia. Jadi ada GraphQL dan juga ada documentation. Itu tergantung kita mau install atau enggak. Itu bisa kita install nanti. Di sini ada setting juga. Ini ada soal webhooks, ada rows. Nah, ini kalau misalkan mau nambah rows ada di sini, dan ini ada user. Nah ini user ada di sini ternyata lokasinya. Kalau dulu ada di sini soalnya manage administration namanya. Cuman karena udah update mungkin entah alasannya apa, jadi ada di halaman sini. Ini admin yang ada di Strapi ini, karena tadi cuma satu kan, jadi listnya cuma ada satu. Oke, kita mau bikin post. Misalkan kita mau bikin situs artikel kan, maka kita butuh yang namanya collection types post. Kita kasih nama post misalkan, nah gini misalkan post, ini display name ya. Jadi display name ini ya yang bakal nampil di sini nanti, dan UID ini nama yang dipakai di programmingnya, kayak misalkan di database-nya, di routes-nya gitu. Jadi biarin aja, ini nggak bisa diedit juga lagi pula kan. Nah kita bisa klik continue. Nah di sini kita bisa mulai berkreasi. Jadi di modul post atau di collection post ini kita butuh apa aja sih? Kan di postingan itu biasanya ada judul, ada deskripsi kan, ada siapa penulisnya, kemudian kategorinya apa gitu kan. Nah kita pakai yang minimal dulu aja. Kita bisa bikin judul sekarang, title misalkan, the title. Di sini bisa short text dan long text. Ini untuk description biasanya kan, atau biografi lah atau apa yang sejenisnya. Short text ini yang biasanya yang kayak gini nih inputannya, yang pendek. Di sini ada advanced settings ya. Jadi mau default value-nya apa nih? Atau ada pattern regex-nya. Di sini juga ada settingan lain, ada private field. Jadi kalau misalkan di checklist dia nggak bakal muncul di API response. Ketika kita akses via API, maka dia bakal nggak muncul gitu. Jadi di hide. Kemudian ada setting ini require nggak, maksudnya dia wajib nggak diisi. Kalau nggak wajib kita nggak usah checklist ini. Kalau misalkan dia wajib kita checklist ini gitu. Jadi kalau misalkan wajib kan ketika si user menginput data postingan ini, ketika si title ini belum diisi dia bakal error gitu. Ini unik atau enggak? Unik itu biasanya kan slug ya kan. Kayak slug. Kemudian ada juga ID gitu kan, unik. Kalau title kan biasanya boleh sama kan, jadi nggak begitu unik. Kita cek ke sini aja, require field. Kemudian kita klik add another field. Nah, di sini ada banyak lagi jenis fieldnya. Ada rich text, ada email, password, kemudian ada number, enumeration, ada date, media, kemudian ada boolean juga, ada JSON, ada relation, dan ada UID. Di sini ada banyak. Jadi kita tinggal pakai aja yang kita butuhin yang mana sih gitu kan. Nah kemudian kita mau bikin soal kontennya. Kan artikel itu ada kontennya kan, ada isi kontennya itu, isi artikelnya gitu kan. Nah kita pakai rich text. Rich text itu nanti
visual ketika inputnya tuh kayak WYSIWYG gitu. What you see is what you get. Kayak CK editor, kayak Tiny MCE itu kan. Contoh duanya itu. Kita bisa kasih nama konten. Konten ini juga penting. Kalau artikel nggak ada isi, ya ngapain dibikin artikel kan? Ngisi judul doang gitu, bikin kontroversi. Gitu. Strapi soal rich textnya. Kemudian kita bisa tambahin lagi yang lain, misalkan klik ini deh, bikin ini status artikelnya itu publish atau non publish gitu, not publish. Jadi kalau misalkan dia di toggle gitu di yes, maka artikel ini boleh ditampilin di halaman depannya gitu, di websitenya. Kalau misalkan not publish, ya dia nggak bakal tampil gitu. Jadi kita kasih status aja. Sebenarnya yang paling cocok ini bukan boolean sih, lebih ke enumeration kan, pilihan gitu. Dia ada publish, ada draft gitu kan. Atau ini kita bisa ganti featured. Jadi artikel ini unggulan atau enggak, ya kan? Biasanya kalau misalkan artikel unggulan itu dibikin slider ya. Jadi yang ada di slider atau carousel itu kan artikel unggulan semua. Itu tadi contohnya kurang tepat kalau misalkan publish not publish, walaupun bisa, tapi kurang tepat aja. Kita kasih featured aja. Oke. Ini nggak usah di checklist, kita pilih false aja. Jadi pilihannya ada 2, true atau false, nggak boleh ada null kan. Kita finish. Nah, kita setidaknya punya 3 konten fields di sini. Nah, setelah itu kita bisa save. Jadi tunggu sampai restart. Nah, ini udah, kalau udah ada di samping ini ada pause. Nah, dia otomatis kan ada si RUD-nya. Jadi ada CRUD-nya di sini. Untuk create ada read, update, dan delete-nya. Jadi misalkan teman-teman mau input data post baru, klik aja ini add new post. Misalkan artikelnya tentang apa nih? Tentang copy aja deh dari sini misalkan. Ya kan, kita copy contoh what is Strapi misalkan, Strapi picture, Strapi pictures. Kita paste ke sini. Nah, biarin aja acak-acakan juga. Ini picture apa enggak deh. Nah, kita save di sini. Nah, cepet kan dia karena nggak loading gitu kan, karena single page application juga kan. Ini jadi lebih cepat, enak kalau nginput datanya, jadi nggak males-malesan karena cepet kan. Kemudian kita bisa cari lagi nih contoh artikelnya apa lagi. Di sini aja introduction. Untuk contoh artikel kan minimal 2 lah, jangan 1 banget gitu. Oke, kita tunggu. Aduh, kayaknya nih internetnya selalu disconnect. Kenapa ya? Apalagi rekaman jadi ngaruh gitu ya. Nah, ini dia. Kita copy, kemudian kita bikin sini what is Strapi. Kita paste, lalu kita save di sini. Jadi ada 2. Oke lah, kita untuk pembeda kita kasih on ini. Nah, kan ada 2, ada true, ada false. Di sini kita punya 2 data post di sini. Nah, sekarang misalkan teman-teman lagi bikin front end ya kan, data untuk nampilin datanya gitu, bikin websitenya lah. Ini adminnya udah ada. Jadi sekarang tinggal bikin halaman depan websitenya. Nah, untuk itu kita harus coba dulu si API-nya ini kan untuk mengakses datanya ini. Jadi kan sebelum kita bikin aplikasinya, kita harus tahu dulu endpoint API-nya itu apa, ya kan? Kemana kita harus ngambil data itu, gitu. Oke, untuk itu kita bisa coba cek di mana saya lupa. API-nya. Nah, ini dia. Sebenarnya teman-teman bisa install ini plugin dokumentasinya ini. Jadi setiap content types itu yang kita buat nanti otomatis ada dokumentasinya. Kita bisa download ini nih. Nih, klik aja download. Nah, yang tadi itu ada di sini. Ini contohnya, misalkan kita bikin content types-nya ini restoran, maka endpoint-nya ada di sini.
Nah ini endpointnya. Nanti restoran, atau karena kita post di sini nama content type-nya tadi kan post. Kemudian ada berapa nih, 1 2 3 4 5 6, ada 6 setidaknya ketika kita bikin content type. Kemudian ada 6 endpoint di sini untuk ngambil semua datanya, spesifik data berdasarkan ID. Kemudian mau ngambil total keseluruhan konten isi data di dalam content type itu. Kemudian kita mau nambah data atau create new entry gitu kan, atau kita mau menghapus berdasarkan ID, atau kita mau ngupdate gitu. Ini udah ada. Ini agak lama, nggak tahu kenapa, emang agak lama kalau install plugin sini. Jadi untuk ngaksesnya kita bisa pakai base URL-nya ini gitu. Kita langsung aja akses, kita copy, buka di browser baru, kemudian di tab baru maksudnya, kita kasih post di sini. Nah ini masih forbidden. Kenapa? Ini ada sesuatu yang perlu kita tambahkan. Tunggu nih, lagi reload. Nah ini udah terinstall. Jadi ada di mana ya, bentar. Nah documentation ini. Jadi bisa diakses di sini. Nah dia pakai Swagger. Jadi banyak tuh endpointnya, bisa lihat di sini kan. Bisa langsung tes juga di sini. Nah itu enaknya Strapi, udah ada documentationnya juga. Nah untuk itu kan tadi kita coba di sini forbidden kan. Ini nggak usah panik, karena memang di Strapi ini nggak semua content type langsung bisa diakses oleh public. Untuk itu kita klik public, kita edit. Kemudian apa aja nih yang mau diaktifin ketika public itu ngakses endpointnya. Misalkan kan kita mau, ini kan public ya, termasuk public, maksudnya siapa aja bisa ngakses endpoint ini kan, termasuk kita. Nah itu termasuk ke public. Maka dari itu kita checklist dulu nih. Ini kan modul post yang kita bikin kan tadi. Nah, maka dari itu kita bikin yang ini find ini masuknya ini endpointnya, yang post ini sama yang kita coba ini. Kemudian kita bisa juga akses find one. Jangan akses ini kalau untuk public ya, kalau bahaya kan, orang nanti siapapun bisa input data, bisa ngapus data kan. Ini jangan di checklist. Nah di public ini cukup 2 aja atau 3 lah sama ini. Kita save. Nah kemudian kita coba lagi reload. Nah muncul dia kan, muncul datanya. Ada 2 data di sini kan, array itu mulai dari 0. Jadi ada 2 data kan, ada Strapi features, ada juga what is Strapi. Nah data ini kan nantinya kita bisa pakai di front end framework kita, atau di Vanilla.js kita, atau di aplikasi front end kita, untuk ditampilkan di template kan, untuk ditampilkan di HTML-nya gitu. Nah ini dia soal Strapi. Jadi ini sedikit overview tentang Strapi. Kedepannya mungkin teman-teman bisa pelajari sendiri, atau kita mungkin di kesempatan ini bisa bikin aplikasi dengan Strapi ini front end-nya kan, entah itu pakai React atau pakai apa. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.